Di Korea, kasus kekerasan dan pembulian sangat marak terjadi. Apalagi pembulian di lingkungan sekolah, banyak para siswa melakukan penindasan dan pembulian terhadap murid-murid lemah. Contohnya kayak di film yang satu ini, sebuah kelompok geng di sekolahan selalu melakukan penindasan terhadap murid-murid lemah. Mereka tidak memperdulikan mental atau belas kasihan terhadap murid yang dibulinya, karena yang terpenting menurut mereka adalah kepuasan nafsu mereka. Namun sialnya tidak ada satupun murid atau bahkan guru yang berani melawan penindasan ini. Semua itu didasari karena ketua geng berandalan ini merupakan anak dari pemilik sekolah itu. Dia memanfaatkan kekuasaan ayahnya hanya untuk menindas saja. Hingga suatu ketika masuklah seorang murid lugu ke sekolah ini, ya dia pun langsung diganggu oleh mereka hanya karena wajahnya yang terlihat culun. Namun tanpa mereka sadari kalau murid yang sedang mereka ganggu ternyata seorang petarung brutal jalanan. Wow, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah si lugu ini akan memberantas pembulian? Entahlah, karena semua jawaban itu ada di film ini. Oke, tonton saja sampai akhir. Seperti biasa sebelum lanjut, siapkan dulu udut dan kopanya. Dan inilah One Punch 2019. Let's go! Seperti biasa di kota Korea, film akan diperlihatkan ke sebuah tempat sasana pertinjuan atau tempat untuk arena berlatih bela diri. Lalu kita pun diperkenalkan dengan owner alias pemilik dari tempat itu yang bernama Paman Choi. Paman Choi ini memiliki dua anak angkat yang sangat ia sayangi. Pertama ada si bungsu yang cantik yang bernama Gyuri. Selain cantik, Gyuri juga memiliki sifat rajin, lemah lembut yang pastinya ia merupakan the real cewek idaman para kaum adam. Berbeda dengan kakak angkatnya yang bernama Shinwo yang kelakuannya itu sangat pikasebelen. Sebab ia yang memiliki sifat malas dan selalu mengantuk terus di saat sedang menjalankan aktivitasnya. Meskipun begitu, Shinwo memiliki bakat prestasi di bidang seni bela diri. Hal itu dia buktikan setelah berhasil memenangkan dan menjuarai kontes olimpiade tinju antar kabupaten. Sehingga ia pun diberikan hadiah berupa beasiswa gratis oleh pemerintah agar Shinwo bersama adik angkatnya bisa melanjutkan ke sekolah elit yang ada di kota itu. Keesokan harinya pun tiba yang dimana hari ini merupakan hari pertama Shinwo dan adiknya masuk sekolah. Akan tetapi tololnya Shinwo justru malah bangun kesiangan. Menyadari hal itu, dengan cepat ia pun bergegas pergi ke sekolah agar tidak terlambat. Namun sayang saat sampai di sekolah barunya ia justru sudah ditunggu oleh Pak Guru BK yang ingin menghukumnya untuk push up karena telah terlambat. Lalu dengan wajah watadosnya Shinwo pun melakukan push up bersama siswa lain yang sedang dihukum juga karena terlambat. 안녕하세요. Setelah hukumannya selesai, ia pun langsung masuk ke kelas barunya untuk ikut melakukan pembelajaran pertamanya. Namun kedatangannya itu justru malah menjadi pusat perhatian semua murid. Sebab Shinwo yang malah datang terlambat di hari pertamanya masuk ke sekolah. Dengan wajah yang canggung, ia pun menghampiri adik angkatnya yang sedang melakukan perkenalan diri. Dan setelah itu tinggal giliran dirinya yang memperkenalkan diri kepada murid sebagai murid baru. 박신우라고 한다. Sepanjang jam pelajaran tengah berlangsung, Shinwo bukannya fokus mendengarkan, akan tetapi ia justru malah molor lagi. Namun untung saja ia ditempatkan di bangku paling belakang yang membuatnya tidak ketahuan. Dan sifat malas dan kekonyolannya barusan telah membuat teman sebangkunya tertarik untuk berteman dengannya. Bahkan tidak butuh waktu lama, Shinwo pun langsung bisa akrab dengan teman sebangkunya itu. Hal itu dibuktikan ketika ia dan temannya itu membeli makanan dan minuman yang sama. Sepulang sekolah, Shinwo selalu menyempatkan diri untuk berlatih tinju. Semua itu dilakukan agar menjadi kuat dan bisa menjaga diri. Saat sedang asik berlatih, ia pun dihampiri oleh ayah angkatnya yang ujug-ujug langsung menakolnya dan memarahinya. Ternyata si ayah telah mengetahui kalau pagi tadi Shinwo telah terlambat datang masuk sekolah karena bangun kesiangan. Mendengar hal itu, dengan konyolnya Shinwo malah membantahnya, yang justru bantahan itu telah membuat sang ayah semakin murka kepadanya. 아빠, 네가 뭐? 귤이랑 먼저 저녁 먹어. 오늘 아침에도 좀 깨워달라니까. 아는 놈이 그래? 아는 놈이? Sedangkan si adik selalu memiliki kebiasaan memakan mie pedas sambil nonton drakor usai pulang sekolah.
Tidak lama dari itu datanglah Shinwo yang seketika saja jiwa jayanya pun langsung muncul saat melihat si adik. Lalu ia pun mengambil sumpit ke dapur untuk merebut mie yang sedang dimakan oleh adiknya itu. 다시 기억나게 해줘. Tentu saja keusilannya barusan telah membuat si adik menjadi bad mood, sehingga si adik pun memaksa ia untuk mengganti mie-nya dengan yang baru plus tambahan es krim 1. Dan mau tidak mau, Shinwo pun terpaksa mengiyakannya demi sang adik, yang bahkan ia rela mempurak duit ceng-celengannya hanya untuk bisa membeli makanan untuk adiknya itu. Setelah keluar dari minimarket, Shinwo pun tidak sengaja melihat ada murid culun yang sedang diganggu dan dipalak oleh murid berandalan yang satu sekolah dengannya. Lalu si murid culun itu didorong oleh mereka hingga menyenggol Shinwo, yang membuat mie dan es krimnya pun jatuh dan berserakan. Lalu Shinwo yang tidak terima menghampiri para siswa berandalan itu untuk meminta ganti rugi atas mie dan es krimnya yang telah hancur karena mereka. Mendengar hal itu, mereka justru malah menertawakan Shinwo yang dibilang cukup berani meminta ganti rugi. Bahkan parahnya lagi, salah satu dari mereka yang bernama Yongjong sampai menghina Shinwo yang berpenampilan culun. Tentu saja hinaan itu telah membuat si petarung tinju ini marah, sehingga ia pun langsung melayangkan pukulan kerasnya, yang membuat Yongjong pun langsung pingsan hanya dengan satu pukulan saja. Rupanya perkelahian barusan telah direkam oleh para ciwi-ciwi yang satu kelas dengannya. Serangan keras itu telah membuat si culun yang barusan dibully sangat merasa kagum akan keberaniannya Shinwo. Sebab baru kali inilah dia melihat ada orang yang berani menghajar Yongjong yang selalu membuli murid-murid lemah seperti dirinya. Maka dari itu ia pun langsung mengasongkan uang kepada Shinwo sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun saat Shinwo akan menerimanya, ia pun seketika tersadar kalau sedang ada banyak ciwi-ciwi yang sedang merekamnya. Lalu ia yang tidak ingin harga dirinya jatuh memilih untuk menolak uang itu meski dirinya memang sangat membutuhkannya. Setelah itu ia pun pulang ke rumah untuk memberikan mie dan es krimnya yang sudah hancur ke si adik. Tentu saja si adik pun kembali marah dan langsung masuk ke kamar. Di keesokan harinya, Shinwo pun kembali bangun kesiangan lagi yang membuatnya datang terlambat lagi sekolah. Lalu seperti biasa Pak Guru BK pun langsung menghukumnya untuk push up. Saat sampai di lorong kelas, Shinwo pun kebingungan dengan para murid yang menatapnya terus ke arahnya. Ia pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa orang-orang terus memperhatikan wajahnya. Rasa kebingungannya pun semakin bertambah saat ia masuk ke kelas dan melihat teman-temannya yang menatap penuh kekaguman. Maka dari itu ia pun menanyakan hal itu kepada teman sebangkunya, mengapa para murid menatap terus wajahnya. Mendengar hal itu, temannya pun menjawab sambil memperlihatkan video Shinwo yang sedang menghajar Yongjong kemarin. Para siswa sedang merasa kagum akan keberaniannya Shinwo yang telah menghajar kelompok Yongjong yang selama ini selalu menindas mereka. Sebab baru kali inilah ada orang yang berani melawan mereka. Maka dari itu para siswa kini mulai menganggap Shinwo sebagai seorang pahlawan. Di waktu yang sama kita akan diperkenalkan dengan ketua Yongjong yang bernama Lee. Terlihat ia yang sedang merasa kesal usai menonton video Shinwo yang sedang menghajar anak buahnya itu. Ia kesal karena video penghajaran ini telah viral yang membuat reputasi gengnya menjadi lemah. Sebab banyak para siswa yang kini mulai berani melawan kelompoknya akibat munculnya Shinwo sebagai seorang pahlawan. Meskipun begitu, ia justru malah berniat untuk merekrut Shinwo masuk ke dalam gengnya. Semua itu dilakukan untuk memperkuat kelompok dan menjadikan Shinwo sebagai mesin tempurnya, alias panglima tawuran. 그럼 넘어. 야, 이제 그래. Diketahui kalau orang tua Lee ini merupakan pemilik dari sekolah ini. Dan karena kesombongannya itu ia menjadi semena-mena dan selalu menindas murid-murid lemah di sekolah itu. Sepulang sekolah seperti biasa Shinwo selalu melakukan latihan tinju di tempat ayah angkatnya. Di tengah latihannya itu tiba-tiba datang seorang pria yang ingin menjadi member di tempat latihan itu. Dan si pria itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Jarod, maksudnya Jungi. Dia berkata akan selalu datang setiap hari ke tempat sahasana ini untuk berlatih. 난 권투부지원 3학년 홍준기라고 한다. 이곳을 연습 장소로 쓰기로 했거든. 일하고 있는 거예요. 아버지가 하시는 곳이라.
Di keesokan harinya seperti biasa terlihat Shinwo yang sedang bergegas cepat untuk ke sekolah karena bangun kesiangan lagi. Dan imbasnya seperti biasa ia pun harus kembali dihukum push up. Selama bersekolah di sini, Shinwo pun selalu memiliki kebiasaan buruk yaitu tidur di kelas. Di saat sedang tertidur pulas, ia pun diganggu oleh para anak buahnya Lee yang ingin mengganggunya untuk balas dendam. Di waktu yang sama datanglah Gyuri, si adik angkatnya yang meminta mereka untuk tidak mengganggu kakak angkatnya itu. Tentu mereka pun tidak terima dan ingin mengajarnya. Akan tetapi dengan sigap Shinwo pun menahannya dan menantang mereka untuk baku hantam solo versus squad di lorong sekolah. Sontak saja para murid yang mendengarnya pun langsung berkumpul untuk menonton si pahlawan menghajar si penindas. Dan sesuai dugaan kita, dengan mudahnya Shinwo menumbangkan mereka semua. Perkelahian barusan telah membuat si ketua OSIS yang bernama Jisung tertarik. Sehingga selepas pertarungan barusan, Jisung memanggil Shinwo untuk menemuinya di ruang OSIS. Ketika di sana, Jisung pun mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Shinwo yang telah berani melawan kelompoknya Lee. Dia salut karena baru pertama kali ini ada orang yang berani menghajar para penindas itu. Dan selama ini Jisung telah menunggu sosok si pahlawan itu lantaran guru-guru di sini juga belum ada yang berani menegur kelompok Lee yang selalu menindasnya. Semua itu terjadi karena Lee yang merupakan anak dari pemilik sekolah ini. Mendengar pujian itu, Shinwo pun hanya suraseri sambil salting karena merasa jatuh cinta kepada Jisung. Lantas ia pun berkata layaknya seorang pahlawan bahwa memang sudah sepatutnya ia menghabisi mereka demi menghilangkan penindasan di sekolah ini. Mantap. 단도직입적으로 얘기할게. 혼자 감당하기 힘들 텐데. 그래서 그렇게 된 건 아닌데. 뭐 어떻게든 되겠죠. Setelah keluar dari ruang OSIS, Shinwo pun dihampiri oleh Lee yang ternyata dari tadi sudah menunggunya. Dan tujuan ia menghampirinya bukan ingin balas dendam, melainkan ingin mengajak Shinwo untuk bergabung masuk ke dalam gengnya. Ia mengiming-imingi akan memberikan uang besar kepada Shinwo jika menerima tawarannya itu. Akan tetapi dengan lantangnya Shinwo menolak karena ia tidak sudi harus bergabung ke dalam kelompok penindas hanya karena uang saja. Setelah pulang sekolah, Shinwo pun pergi ke toko spare part untuk membelikan helm kepada adiknya yang selama ini sangat diingin-inginkan. Lalu ia pun memberikan helmnya itu kepada adiknya sebagai bentuk rasa kasih sayangnya. Tentu saja adiknya pun merasa sangat bahagia sekali. Saking senangnya ia pun langsung pergi belanja sayuran untuk memasakkan makanan spesial khusus kakak angkatnya itu. Di waktu yang sama, Shinwo pun sedang pergi ke supermarket juga untuk membeli minuman. Namun saat akan membayarnya, ia pun terlihat sedang kebingungan lantaran uangnya yang kurang. Akan tetapi tiba-tiba saja datang Jisung yang langsung mengeluarkan kartu ATM-nya untuk membayar minuman itu. Dengan imbalan, Shinwo harus mau nongkrong dengannya di cafe shop agar lebih saling mengenal. Tentu saja Shinwo yang memang sedang memendam rasa pun langsung menyetujui ajakannya itu. Di malam harinya terlihat adiknya itu sedang berbahagia sekali sambil memasak untuk dihidangkan kepada kakak angkatnya. Tapi sayang setelah cukup lama menunggu, si kakak pun belum pulang-pulang. Yang membuat ia pun kembali bete dan membenci kakaknya itu yang selalu datang terlambat. Di keesokan harinya di sekolah, Lee sedang mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau reputasi geng mereka telah hancur semenjak Shinwo hadir di sekolah ini. Tentu saja Lee pun sangat marah besar dan bahkan langsung membanting HP-nya sendiri hingga hancur. 급한 물로 할당량도 주고. Di sisi lain, Shinwo sendiri sedang merasa heran saat melihat Jisung sedang mengobrol dengan Jonggi, si member baru di tempat latihan sesana. Ia pun merasa cemburu karena menyangka Jonggi adalah pacarnya. Maka dari itu ia pun mencoba memberanikan diri untuk menanyakan ada hubungan apa Jonggi dengan Jisung. Mendengar hal itu, Jonggi pun menjawab kalau Jisung itu adalah adik kandungnya. Sontak saja jawaban itu membuatnya merasa lega dan hal itu mengartikan bahwa ia memang sudah sangat jatuh cinta kepada Jisung. Di tengah obrolan itu mereka berdua pun dihampiri oleh ayah angkatnya Shinwo yang ujug-ujug langsung memuji kemampuan latihannya Jonggi yang telah melebihi ilmunya Shinwo. Tentu saja Shinwo pun merasa kesal karena ayahnya itu malah memuji orang lain. Sehingga ia pun langsung berlatih keras agar bisa dipuji oleh ayah angkatnya juga. Di
Di keesokan harinya di sekolah terlihat kelompok Lee yang seperti biasa sedang melakukan penindasan lagi dengan memalak murid lemah. Untung saja datang anggota OSIS yang meminta mereka untuk berhenti memalaknya. Kemudian Jisung yang kesal pun menghampiri Lee untuk menyuruhnya berhenti melakukan penindasan. Jika tidak, ia akan melaporkan kepada Shinwo untuk memintanya menghajar Lee beserta anggotanya. Mendengar hal itu, Lee pun merasa geram dan ingin menghajar Jisung. Namun karena ia mencintainya, ia pun mengurungkan niatnya itu untuk menghajar Jisung. Kemudian Lee pun dengan penuh kesombongan berkata kalau cepat atau lambat Shinwo pasti akan bergabung ke dalam gengnya. Sedangkan di kelas seperti biasa terlihat Shinwo yang sedang ngolor lagi. Namun tiba-tiba ia pun dihampiri oleh seorang siswa gendut jagoan kelas 3 yang ingin menantangnya duel. Dengan wajahnya yang masih lelenggutan, Shinwo pun marah dan langsung menghabisi si gendut hingga tidak sadarkan diri. Perkelahian barusan telah membuat para siswa terkagum-kagum lagi akan skill bela dirinya Shinwo yang mampu mengalahkan jagoan kelas 3. Tapi tidak dengan Pak Guru yang justru malah memarahi Shinwo karena telah berkelahi di sekolah. Maka dari itu Pak Guru pun memanggil orang tuanya Shinwo untuk datang ke sekolah. Pak Guru pun meminta si ayah untuk lebih memperhatikan kelakuan anaknya yang selalu berkelahi. Dengan penuh rasa malu, si ayah pun meminta maaf dan akan lebih keras mendidik anaknya agar menjadi lebih baik. Di malam harinya, Shinwo pun menemui Jisung untuk membahas hal tadi. Dalam pembahasannya itu, ia pun memberitahukan kalau dirinya sudah tidak bisa melindungi lagi murid-murid dari penindasannya kelompok Lee. Semua itu terjadi karena ia yang sudah merasa capek disalahkan terus oleh Pak Guru. Hanya karena mereka yang takut untuk menyalahkan Lee yang merupakan anak pemilik dari sekolah ini. Hingga saat di keesokan harinya, kita pun benar-benar dibuat tidak menyangka sekali saat Shinwo menemui Lee untuk menerimanya bergabung ke dalam geng mereka. Tentu saja Lee pun langsung tersenyum senang sebab siswa yang selama ini menjadi penghalangnya justru malah bergabung ke dalam gengnya. Begitupun dengan para anggota lain yang ikut senang dan menyambut baik kedatangannya Shinwo. Terkecuali Yeonjong yang terlihat merasa tidak senang atas masuknya Shinwo ke dalam gengnya. Semua itu terjadi lantaran ia yang masih dendam kepada Shinwo yang saat itu pernah menghajarnya. Tapi apalah daya, ia pun hanya bisa berpura-pura senang saja demi menghormati keputusan bosnya yaitu si Lee. Dan masuknya Shinwo ke dalam geng perusuh ini telah menjadi perhatian bagi para siswa-siswa di sana. Mereka merasa kecewa mengapa Shinwo sang pahlawan malah masuk ke dalam geng perusuh ini. Orang-orang kini mulai membenci dan menjauhi Shinwo. Ketika jam istirahat, Shinwo pun diajak Lee untuk melakukan aktivitas buruknya yaitu memalak para murid lemah. Di saat mereka sedang sibuk memalak, secara diam-diam Shinwo pun merekamnya. Sepulang sekolah tanpa sepengetahuannya Lee, Yeonjong pun mengumpulkan semua anak buahnya untuk melakukan balas dendam kepada Shinwo. Mereka semua berencana menyerang Shinwo yang dikira sedang berlatih di sasana tinjunya. Namun saat sampai di sana mereka pun tidak menemukan Shinwo dan justru malah melihat Jonggi yang sedang berlatih. Melihat hal itu mereka pun tidak memperdulikannya dan langsung menyerang Jonggi sehingga terjadilah baku hantam solo versus RW. Namun sayangnya Jonggi yang kuat pun harus tumbang karena kewalahan menghadapi mereka yang berjumlah banyak. Di tengah pengeroyokan ini datanglah si adik angkat Shinwo yang sangat terkejut saat melihat banyak penyusup yang sedang menghancurkan sasana ayahnya. Dengan cepat ia pun langsung mengeluarkan HP-nya untuk menelepon polisi. Namun sayang belum juga teleponnya tersambung, tiba-tiba saja Yeonjong memukulnya dari belakang hingga pingsan. Tentu saja mereka semua pun panik dan memarahi Yeonjong karena telah memukulnya hingga pingsan. Dengan penuh kepanikan mereka semua pun langsung pergi dari sana. Lalu Jonggi yang panik langsung menelpon Shinwo untuk segera datang ke sana. Hingga saat sampai di sana ia pun merasakan sedih sekaligus amarah yang mendalam saat melihat adik tercintanya pingsan. Maka dari itu ia pun menanyakannya kepada Jonggi siapa yang telah melakukan ini. Lalu Jonggi pun menjawab bahwa saat tadi ada kelompok temannya yang menyerang.
Namun ia tidak sengaja mendengar ada nama Yeonjong di antara mereka. Mendengar nama itu, Shinwo pun yang marah langsung pergi ke markas mereka yang berada di sebuah basement untuk melakukan balas dendam. Sesampainya di sana tanpa banyak bacot, ia pun langsung menghabisi mereka dengan sangat brutal. Tidak perlu waktu lama, Shinwo pun berhasil membantainya. Tapi tiba-tiba saja keluarlah pemimpin mereka, yaitu Lee, untuk melawan Shinwo yang telah membantai mereka. Di awal pertarungan terlihat kalau Lee yang sangat lihai dan mampu menghindari serangannya Shinwo. Rupanya Lee ini merupakan seorang pro MMA yang bahkan udah pernah menjuarai Olimpiade baku hantam juga. Dan betul saja, terlihat kalau Shinwo yang sangat kewalahan dan hampir saja kalah dalam duel ini. Tapi karena amarahnya yang sudah memuncak, ia pun kembali bangkit dan mengeluarkan pukulan kerasnya beberapa kali yang mampu membuat giginya si Lee copot. Dan serangan itulah yang mengakhiri semua duel ini, dan Shinwo pun keluar sebagai pemenangnya. Di tengah suasana yang genting ini datanglah Jisung ke sana. Melihat hal itu, Shinwo pun memberikan sebuah HP yang berisi bukti-bukti kebusukannya geng Lee yang selalu menindas para siswa. Ia pun meminta Jisung untuk segera melaporkannya ke pejabat sekolah untuk menghilangkan penindasan dalam sekolah ini. Dan singkatnya, beberapa hari pun berlalu, kini sekolah pun telah menjadi tentram dan damai berkat Shinwo. Kini sudah tidak ada lagi penindasan dan pemalakan yang dilakukan oleh gengnya Lee. Para siswa pun merasa sangat bangga akan keberaniannya Shinwo yang telah melakukan semua ini. Mereka pun kini menjuluki Shinwo sebagai seorang pahlawan. Mereka pun kini menjuluki Shinwo sebagai sang pahlawan lagi. Dan setelah itu film pun tamat. Ending yang sangat mantap sekali cuy.